panitia dibubarakan karena tujuannya yang mengambil manfaatnya panitia manfaatnya kangge ngejalanakan memperingati kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma selesai wis acara selesai otomatis kudu dibubarkan. Ya lamun dibubarkan apa tugasnya? Ono laka manfaatnya tuh. Nah, dibentuk panitia, bukan orang giliran penggalangan dana baik. Konon baik, bukan dana gua apa? Lah ya is ana manggo mangan gak apa-apa. Ya keset mak los. Jadi biasanya kaprahe lamun dibentuk apabila selesai dibubarkan. Nah, ikulah. Nah, jadi si pempuniki acara pembubaran panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Maulid sampun selesai. Nah, ikut. Jadi ternyata semakin bertahun semakin mengembang terus bergerak. Singone dana 500 terus naik nih 505 juta. Terus naik nih 7 juta, naik nih 8 juta, terus naik sampai siki 12 juta. Besapa? Kayak katanya boleh Allah, syariat boleh keberkahan guru kita kabehan, ikut. Terus jamaah pada baik meningkat, terus gerakan-gerakan bergerak mengembang, ikulah tanda berkah. Ziyadatul khair nambah ya kebagusan iku berkah. Maulidan kene diberkahaken hakikate oleh Allah secara hitung-hitungan manusianya berkah sing guru kita kabehan. Iku. Nah, jadi Maulidan cuma memang yang ngitung-ngitung pernah kejadian tahun iki kulaga kan penggalangan dana tiap tahun iku mundar mandir merana-merane pernah kejadian tahun biraya kelan mangjakar salam iku sing isuk balik sore penggalangan dana sampai meriang pula iku saking lelah pas ning kanan ning kampung batur ora dewe mangan sing isuk sampai sore ora dewe mangan jadi kula sampai meriang. Nah sehingga tahun iki kula penggalang dana anak iki nemaning kita pegel ya barang emang mondar mandir iki. Dikala kula pikiran merono dat ingat sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi balik sing perang, mbeke balik sing medan perang balik di rumah kelambi masih akeh debu. Kena perang mau bengen mah medan laga. Ngadu kekuatan lamun dia silat-silat lamun dia pedang-pedang lamun dia panah-panah sedangkan yang Arab makan padang pasir ngebul. Nah jadi Kanjeng Nabi balik sing medan perang manjing rumah kelambi masih belok masih kotor pas Arab nunda pedang teka malaikat Jibril kon perang maning durung tah didokon pedangnya mbeke Arab didokon doang kelambi ke masih belok bekas ning medan perang arep didokon pedang kon perang maning turun wahyu malaikat Jibril teka kon perang maning ana perintah supaya Kanjeng Nabi supaya berangkat perang maning. Nah sing kono aku inget kula ga jadi dua waktu kula memang ya pegel penggalang dana mundar mandir brand tapi nginget sejarah Kanjeng Nabi mesing balik sing medan perang durung didokon pedangnya anak perintah kon perang maning sehingga berangkat maning perang. Iku kita kabehan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi mengingat sejarah atau kelahiran Rasulullah mengingat perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kono kula ana motivasi lah ngono Jare bahasa kena mencontoh mengingat sejarah Kanjeng Nabi komo Kanjeng Nabi mah pegele kangelana luar biasa laka bandinganane. Lah kita mah pira sih berjuangi. Mbeke berasa tenaga ka pira sih paling ora 24 jam ora. Ana ngasone, ana ngopine, ana ngrokone.
Kanjeng Nabi mau rokok. Orang ngopi kena lakal. Lan-wani makruh hukumnya rokok mah. Kanjeng Nabi mau nglakoni. Nah itu jadi ya singkono lah anak kesemangatan maning terus bergerak merana-merana selah ono. Niku ya iki inget ning sejarah Kanjeng Nabi iku. Nah jadi alhamdulillah kita kabehan bergerak ning Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi sebenarnya makanya dalam hal ibadah mah sing bergerak ning ibadah ya tanda uli pitulung sing Allah disebut hidayah lan taufike Allah sing ora ya uli berarti pilihan. Lamun kita bisa bergerak ning agama ning Allah ning ibadah berarti kita dipilih supaya kita ibadah ning Allah. Jadi sebenarnya mah orang layak orang pantas di kita menjadi pegel kengelan menggawe iki mendodok kan kadang ya hitung-hitungan padahal mah kita lebih akeh bergerak lebih ibadah penilaianannya berono lebah emah tapi kan nafsu beda pemikiranannya beda sehingga ane hitung-hitungan si anu masih sana. Nah cuma inget hadis Kanjeng Nabi al insan kal bunyan yasudu ba'duhum ba'don. Al insan kal bunyan, manusia itu seperti bangunan yasudu ba'duhum ba'don, saling menutupi antara yang lain. Bangunan ki majlis bangunan apa bae khususnya umat atau majlis bangunan sebute tempat berteduh terlindung dari sengatan matahari, terlindung dari hujan, angin, terlindung. Ning umah terlindung segala-gala. Lamun ana sato buas terlindung saking sato buas. Lamun ana wong jahat, wong ora seneng atau terlindung. Jadi tempat melindung. Bangunan arane. Ruangan sehingga tercipta ruangan. Ruangan di dalam bangunan ikut tempat melindung. Nah siki bangunan itu disebut bangunan kan orang satu jenis tapi beda bentuk. Contoh bangunan itu kudu ana pondasi, berarti butuh bata atau batu. Terus orang bata doang mah orang cukup, kudu ana semen, kudu ana pasir. Terus nah pondasi orang bisa pondasi doang, pengen bangunan mah kudu ana tiang. Kudu ana tiang penyangga bahan bangunan sing ana ning dhuwur kuda-kuda lah penglari lah pengeret lah terus macam-macam terus reng lah terus usuk lah terus macam-macam. Nah jadi sing sebut bangunan akeh komponen sing beda-beda arane. Ana sing arane bata, sing arane pasir, sing semen, sing paku, sing pring, sing balok, macam-macam arane, sing genteng. Nah, beda bentuk, beda aran, tapi satu jenis apa? Bahan bangunan. Bata bahan bangunan, pasir bahan bangunan, semen bahan bangunan, balok bahan bangunan, pring bahan bangunan, kabeh sebut tega bahan bangunan, disebut bahan material. Bangunan satu jenis bahan bangunan tapi beda bentuk, beda aran, beda tugas. Iku saling menguatkan. Tiang mal kuat lamun laka liane, lamun laka pondasi. Terus saling menguatkan, saling membutuhkan satu dari satu yang lain. Iku sebutnya bahan bangunan. Nah, jadi al-insan kal bunyan yasudu ba'duhum ba'don. Kita bergerak nih maulid dan mal bisa. Lamun kita mal bisa dewekan mal bisa. Kudu sing bergerak ning dana kudu ana. Pada bae pegel. Ana sing bergerak ning tentang ngebentuk surat-surat supaya ana undangan primen carane sing bergerak ning kono. Nah terus ana sing tentang sing ngacagi endas bae
sing penting mah jelas dewek. Iku pada baik. Terus ana sing tugas ning dapur, sing ngocaki bawang, sing ngegedugi bumbu, sing terus kabeh bergerak saling membutuhkan satu antara lain, saling membutuhkan. Ikulah al-insan kal bunyan. Cuma kan beda tugas doang. Usuk tugasnya beda, reng tugasnya beda, genteng tugasnya beda, kuda-kuda tugasnya beda, penggerak tugasnya beda, kabeh beda, tiang beda, pondasi beda tugasnya, genteng beda tugasnya, paku beda tugasnya, tapi satu jenis, satu bahan bangunan. Pada baik kita bergerak nih maulidan, arusah nudusi asih baik kita mengkanan iku mangkanan arusah, karena beda-beda bergerak, beda gerak tapi satu tujuan kita, satu tujuan ibadah nih Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tujuan untuk mengagungkan Rasulullah, satu tujuan untuk mengikuti Maulana Habib Lutfi, satu tujuan, satu jenis. Ikulah jadi al-insan kal bunyan yazudu ba'duhum ba'don, mal bisa dibacakan sehingga manusia mah disebutnya makhluk sosial. Iku makhluk sosial itu saling membutuhkan, mal bisa bergerak dewek, mal bisa. Nah iku jadi KBG kita bergerak satu tujuan ibadah nih Allah, satu tujuan kita mengagungkan Rasulullah, satu tujuan kita mengikuti dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah iku, nah jadi bahkan sing mangan kepada baik, coba jajal lamun lak sing mangan ya sekul panganan, lamun lak sing mangan primen coba. Iku pada baik, lagi orang nyumbang orang mangan apa iku pada baik. Hal-insan kalbunyan jajal melaksing mangan, coba apa yang terjadi? Nah iya, iku. Nah jadi kita alhamdulillah iku uli gerak uli sapa kita bergerak ning bidang iki kabeh uli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing ora bergerak kan akeh, bahkan sing nyengiting musi ana kan ngono. Ora masalah karena durung digerakkan ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala wis diulih daya taufik Allah bakal bergerak pada beneng ibadah ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma iki maya sebatas memberi pengertian pemahaman. Dikala anak kegoncangan urusah dihirauka antebae urusah. Jadi bahasan makan mengkenen Maulana Habib Lutfi, kumpulkan umat, kumpulkan masyarakat di majlis ta'lim dan di hari lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tujuannya untuk bersama-sama membaca salawat untuk mengagungkan Rasulullah. Iku bahasa beliau itu. Sering pula bahas walimah sucap nyata seidu metu. Sing terjadi nih kula kena ucapan beliau. Rangkul kaum muda, pegang kalau muda, pula selalu nempel ning bocah nom. Komo bocah nom yang meluaton. Ake ucapan sing terjadi ning kula. Salah satu iku ucapan maulidan, kumpulkan umat, kumpulkan masyarakat di majlis ta'lim di lahirnya Rasulullah. Iku ucapan beliau terjadi kumpul masyarakat. Andai kata lamun kepengen kula mal kumpul mal gelemar, siapa kula memang anak ustad duduk, anak kiai duduk, ya wong sugih duduk, coba mual ning kene dewekan lah kesing wau, hari iku sing kemarin kene duduk lakseng wau, kecuali nempelin ning ustad, nempelin kiai atau wong tua ustad kiai wajar di parke wong gah. Hari kula bergerak dewekan bae, nempel ning ustad ora, wong tua wong bodoh. Coba bergerak mulai mual lam kepengen kula pribadi mual anak. Nah tapi kan ucapan beliau kumpulkan umat, kumpulkan masyarakat terjadi. Orang mandang ning kula, tapi nang ucapan iki terjadi kumpul dudu nang hebat kula dudu. Nang ucapan beliau, karena beliau ada seorang wali Allah seucap nyata seidu metu, kumpulkan umat, jadi kumpul berani. Bahkan di luar negara
negara Bojong Gadung luar. Alhamdulillah. Andai kata lah ucapan Maulana Habibullah mal gelem mau ngerasa merana mal gelem. Mual gelem. Aja kok mending luar daerah ning Bojong Gadung marbor. Nah, ikulah sucap nyata si dumetu oleh karena ucapan iki mual ke Bendung, mual ke Bendung ana sing blokade pagar bitis ning jalan-jalan Bojong Gadung supaya aja merana mual bisa katahan mual. Andai kata berusaha 100% dihalangi uang siar perada, urusannya mati wong bakal hajur bakal. Lamun bener-bener menghalangi aja sampai anda langsung tekan ikan hajur bakal mati bakal. Kenapa? Nang ucapan Maulana Habib Lutfi kumpulkan umat, kumpulkan masyarakat. Sucap nyata seidumetu terjadi bakal kumpul sehingga orang bisa ke Bendung mal. Lamun bisa ke Bendung masih awal-awal atuh. Dasar atuh. Diomong sesat lah, orang bener lah. Bahkan akasih ngegah aja mark lah. Tapi terus baik mark. Terus jalan baik, terus nambah baik. Nang apa? Nang maukah ucapan Maulana Habib Lutfi sucap nyata sedumetu mual ke Bendung mal terjadi mal bisa mal senajan dihalangi pirang uang baik senajan dibager betis ning TNI polisi mal bisa mal bisa. Nah jadi artinya apa? Harus diraukan anong sentimen harus senang antep baik orang masalah mal bisa ngeliranakan mal bisa bahkan akan menjadi mal dan bakal menjadi. Nah itu kenapa wali ucapannya seucap nyata seidu metu. Nah terus bergerak terus bakal nambah terus bergerak terus sing surah seneng bakal lebih mingsor terus bakal lebih mingsor bakal. Mereka harus sadar padahal dikala dek orang seneng nyengit musning maulid niki anak kejadian ning dek singgahinan dek harus sadar dek bahkan us terjadi ning dek baik ning kalang wong tuane eta ning pemuda eta anak kejadian ning kuripanane anak kejadian singgahinan ning dek anak tapi dek harus sadar penyebabnya apa harus sadar jadi terus berusaha dek menghalangi ngejorok-jorokan padahal us terjadi ning kehidupanane singgahinan ning dek wis terjadi apa kula diwarahkan atau rusak iku arane kode etik rusak antep baik apa kula perlu jelasakan apa kejadian iki rusak tapi kan efeknya gawe hina ning dheweke gawe cacian gawe dicaci dihina ning wong ana penyebab kejadian-kejadian sing gawe hina iku. Nah jadi maksud kula apa? Maksud kula dikala ana wong sing ora seneng ning maulid dan antep harus diprimen-primenaken biasa bae di pendak disenyumi bae. Ora masalah. Lamun wong tua mah tetep disalami bae, bahkan dicium tangan. Ora masalah. Mal terjadi apa-apa. Nah itu kenapa maukah melirik ning ucapan seorang wali Allah seucap nyata sidumetu. Moal bisa terjadi, mal bisa ke Bendung. Moal. Apa siapa baik lah senajan ustaz senajan kiai mal bisa. Nah itulah tentang iki maulidan alhamdulillah setelah berjalan iki kena ya acaranya pembubaran mungkin lebih indah ya ketua hadir tapi ya lewatan halangan terusnya mungkin iki fokusnya nih tentang pemasukan atau pengeluaran dana supaya jelas nih kabehan lan aja sampai anak kesalahpahaman tentang pendanaan. Insyaallah setiap tahun nih karena selalu terbuka kecuali tahun si kerihin karena tahun kerihin mak cak-cakan itu nang corona itu. Jadi siki alhamdulillah terdata tercatat baik pemasukan maupun pengeluaran atau maupun sisanya insyaallah di bejer beaskan atau diumakan ning kabehan